Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajar Miraj Fauzi di Fantastic Big Brain. Oke teman-teman semua, kali ini saya sudah bersama Kak Rifki Paujan, mahasiswa D3 Perbankan dan Keuangan Universitas Siliwangi. Tentunya kita di sini bakal ngobrol-ngobrol gitu ya perihal perkuliahan dan lain sebagainya. Tentu saja di Brodi, bedah program studi. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya mendapatkan update terbaru dari video-video Fantastic Big Brain. Oke, tidak usah lama-lama, mari kita mulai saja. Oke, Kak Rifki mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu ya. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih ya Kak Fajar. Perkenalkan, nama saya Rifki Paujan, kuliah di Universitas Siliwangi, jurusan Perbankan dan Keuangan angkatan 2019. Dan pada saat ini saya tingkat 2 atau semester 3 ya di Universitas Siliwangi gitu Kak. Oh, siap-siap. Jadi di Perbankan dan Keuangan. Ya. Oke. Boleh mungkin diceritakan sedikit mengenai jurusan ini atau secara umum lah boleh. Di Universitas itu ada fakultas apa aja? Siap Kak. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu ya Universitas Siliwangi itu di mana gitu. Mungkin sebagian teman-teman di sini ada yang sudah tahu nih Universitas Siliwangi itu tempatnya di mana gitu kan, kampusnya swasta atau negeri. Pasti kebanyakan mengiranya bahwa Universitas Siliwangi itu swasta, namun kenyataannya gitu pada tahun 2014 Universitas Siliwangi resmi menjadi perguruan tinggi negeri yang tadinya swasta. Universitas Siliwangi ini bertempat di kota Tasikmalaya. Di kampus ini terdapat beberapa fakultas, diantaranya Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu tempat saya sekarang belajar gitu ya, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan yang terakhir itu Fakultas Agama Islam. Nah, kebetulan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini terdapat 4 jurusan. 4 jurusan itu yang pertama S1 Akuntansi, yang kedua S1 Manajemen, yang ketiga S1 Ekonomi Pembangunan, dan yang terakhir D3 Perbankan dan Keuangan. D3 Perbankan dan Keuangan merupakan jenjang diploma satu-satunya di kampus Universitas Siliwangi. Namun jangan sungkan gitu ya, Kak, kan D3 gitu, nggak S1 gitu. Tapi teman-teman semua jangan berpikiran sekarang, oh masih diploma gitu. Tapi sekarang terpenting gitu, ketika kita ada niatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, nah mau kita jenjang S1, jenjangnya diploma atau diploma D3 mau D4 gitu, terpenting kita bisa melanjutkan. Apalagi nih misalkan kalau teman-teman semuanya mendapatkan beasiswa gitu, itu harus lebih semangat ya gitu. Nah, saya juga di D3 Perbankan dan Keuangan gitu, SKS yang ditempuh tuh kisaran 110. Jadi lulusnya juga lebih cepat ya gitu dibandingkan S1. Jadi sekarang statusnya itu Universitas Siliwangi itu udah negeri ya? Iya, betul Berarti Kak. negeri baru-baru ini gitu Ya, ya? tahun 2014 Kak. Nah, Kak Rifki nih, Iya. masuk ke jurusan ini tuh memang cita-cita dari dulu ketika SMA atau memang bisa dibilang apa ya, pelampiasan aja? Pelampiasan apa ya? Sepertinya kayak jalan terakhir ya Kak. Atau jalan terakhir atau gimana? Atau Iya, memang iya. sudah direncanakan sebelumnya gitu? Ya, sebenarnya gini, Kang Fajar, saya tuh keinginan yang paling utama tuh memang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya. Tapi untuk spesifik jurusan tuh awalnya tuh pengen jurusan akuntansi. SNPTN dulu sempat ikut di Banten sama di Karawang juga, Unsika sama Untirta ngambil akuntansi, tapi mungkin bukan rezekinya. Pada akhirnya ikut SBMPTN, dan dari SBMPTN itu menurunkan ego lah sedikit. Kita cari jurusan yang sekiranya gampang masuk, mencobalah pendidikan geografis sama pendidikan kewarganegaraan sama di Banten lagi, tapi belum juga rezekinya. Setelah itu saya ikut juga ujian mandiri di Unsil juga, ambil manajemen sama akuntansi, lalu ikut di UIN Bandung juga, ngambil manajemen sama psikologi, dan yang terakhir itu ujian mandiri itu di Polban gitu, ngambil manajemen aset gitu. Nah, pada akhirnya ketika itu saya sudah pasrah karena yang terakhir pengumuman ujian mandiri itu di UIN gak dapet gitu ya Kak. Ada aja mungkin udah rezeki saya juga gitu kayak informasi di Instagram gitu berkenaan dengan penerimaan mahasiswa baru khusus diploma D3 Perbankan dan Keuangan. Nah, pada saat itu saya mencobalah masuk gitu. Karena yang saya pikir tetaplah ada hitung-hitungan gitu, ada keuangan gitu, ada bisnis, jadi mencoba gitu. Tapi saya juga sekarang nggak merasa menyesal atau gimana, bahkan saya ngerasa inilah perjalanan gitu. Saya tahu nih, oh SNPTN seperti ini, SBMPTN mandiri dan lain sebagainya gitu. Jadi bagi teman-teman semua juga jangan
baru sekali gagal udah nyerah gitu. Siapa tahu nih misalkan ketika kita gagal di terakhir terus ada kesempatan kita nggak akan ikut, siapa tahu itu yang menjadi jalan terbaik buat kita semuanya gitu. Nah jadi ketika saya kemarin juga ikut tes ke sana kemari gitu, kalau perasaan capek gitu, tapi ya gimana lagi ketika kita udah punya keinginan dan cita-cita utamanya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, disitulah resikonya. Memang perjuangan itu tidak ada yang mudah gitu. Iya, Kalau betul. mudah ya namanya bukan perjuangan Iya, gitu. gitu. Dan mungkin teman-teman juga masih ingat gitu ya video sebelumnya tentang Brain yang ini di atas Kajaki namanya, gap year, gagal 8 kali tes, tapi ternyata dia bisa masuk ke bisa kuliah di luar negeri dapat beasiswa. Nah, Kak Rifki juga ini kan bisa dibilang bukan perjuangannya mudah seperti itu ya. betul, Kak. Masuk Sekali. SNMPTN gagal, Iya. SBMPTN gagal, bahkan mandiri gagal. Gagal semua, Bahkan Kak. mandiri gagal. Dan ketika ada harapan terakhir, Kak Rifki coba dan alhamdulillah akhirnya bisa masuk. Iya betul. Jadi buat teman-teman pokoknya jangan pernah berputus asa, terus usahakan gitu. Iya. Jadi Kak Rifki ini masuk itu lewat jalur Mandiri, mandiri. tapi gelombang kedua Kak. Mandiri gelombang kedua. Kalau untuk sekarang nih misalkan teman-teman nih nanti yang misalkan mau ikut ujian mandiri dan penasaran juga ada minat gitu di jurusan D3 Perbankan dan Keuangan, bisa nanti ikutnya di jalur mandiri. Nah untuk khusus untuk ujian mandiri ini tuh ini nilainya mengambil nilai UTBK kah atau tes lagi kah atau seperti apa? Khusus untuk mandiri dulu ya. Untuk ujian mandiri Unsil tuh kemarin tuh ada 2 SMMPTN Barat, terus yang kedua tuh seleksi mandiri yang khusus diadakan Unsil. Kalau SMMPTN Barat itu terkhusus kampus-kampus yang sudah bergabung dan nantinya gitu tuh kayak SBMPTN tuh Kak kalau SBMPTN Barat. Jadi kampus yang tersedia di sana aja, misalkan kita pilihan satu Unsil, pilihan duanya misalkan di daerah Aceh gitu atau di mana itu. Nah kemarin tuh ada skema seperti itu untuk ujian mandiri Unsil. Nah yang kedua khusus berarti pure semua yang masuk ke kampus Unsil gitu ya. Nah untuk Unsil itu kemarin tuh nggak ngambil dari nilai UTBK atau nilai apapun gitu. Jadi pure kita tes lagi dari awal gitu. Seperti halayaknya mungkin soalnya seperti SBMPTN gitu terbagi ke beberapa tipe soal gitu. Oh gitu. Oke jadi berbeda gitu ya dengan Iya. nilai dari UTBK. Nah yang Kak Rifki tahu sendiri nih untuk SNMPTN juga untuk SBMPTN berapa nih nilai minimalnya yang Kak Rifki tahu nih? Misalkan ada teman yang saya bisa masuk nih ke D3 Perbankan dan Keuangan ini dengan nilai SNMPTN dulu ya, SNMPTN rata-rata rapor segini gitu. Oh, kalau untuk masuk ke D3 Perbankan dan Keuangan ya Kak, untuk jalur SNMPTN tidak ada, SBMPTN tidak ada juga yang jadi prioritasnya dari ujian mandiri semua itu. Kalau dulu tuh angkatan saya 2019, jadi ada dua gelombang yang pertama biasa semua ikut sama S1 dan yang kedua tuh khusus tes untuk diplomanya itu sendiri gitu. Tergantung dari kuota sudah memenuhi atau tidaknya gitu. Nah untuk ambang batas nilai itu sendiri tidak ada transparansi mengenai nilai itu berapa gitu ya. Terpenting untuk jurusan D3 Perbankan dan Keuangan ini ada sedikit tips nih dari saya gitu ketika kalian misalkan pengen tetap kuliah di negeri gitu dapat beasiswa juga gitu ya. Nah cobalah ikut tes di D3 Perbankan dan Keuangan tapi dengan skemanya seperti ini. Misalkan ujian mandiri di Unsil, pilihan pertamanya ngambil S1, nah pilihan keduanya ngambil D3 gitu atau misalkan yang diprioritaskannya D3 itu lebih baik karena sebagian orang beranggapan ya lebih memprioritaskan dulu S1-nya gitu padahal ketika nanti sudah masuk di D3 itu sendiri gitu bisa melanjutkan S1 di Unsil misalkan yang dari saya dari D3 Perbankan dan Keuangan. Nah melanjutkannya itu bisa ke manajemen, bisa ke akuntansi atau ekonomi pembangunan Kak gitu. Jadi bisa memilih nih yang tadinya kita tuh tetap pengen ke akuntansi, ketika kita udah D3 mah Perbankan dan Keuangan bisa memilih jurusannya berubah pikiran nih jadi sukanya di manajemen, jadi bisa ngambil manajemen. Jadi bisa sebagai batu loncatan juga Iya, gitu ya. gitu, Karena benar sekali, Kak. seperti yang kita ketahui bahwa yang dipakai di dunia kerja itu ijazah yang terakhir kan Iya ya. betul Kak. Jadi kalau misalnya kita D3 dulu baru S1, nah ijazah Nah, S1 itu yang dipakai iya. gitu. Atau misalkan D3 kan kalau D3 itu lebih diprioritaskan ketika kita tuh siap di lapangan pekerjaan. Halayaknya kalau tingkat SLTA tuh SMK lah gitu ya. Nah, untuk D3 juga misalkan kita udah beres aja lah D3 udah nanti S1-nya sebagai kerja atau gimana itu bisa misalkan nanti kelas karyawan atau hal lain sebagainya tergantung dari kitanya itu sendiri gitu seperti apa gitu. Tidak ya, tadi udah diceritain mengenai bagaimana perjuangan Kak Rifki masuk ke jurusan ini gitu ya. Nah selanjutnya nih Kak, perkuliahannya seperti apa ya Kak? Kalau boleh tahu gitu seperti apa ya, kayak makulnya apa saja gitu, terus ada prakteknya atau enggak gitu. Nah
untuk D3 Perbankan dan Keuangan ini pastinya lebih memprioritaskan praktik 60% dan teorinya 40%. Tapi untuk semester 1 ya biasalah sama dengan kampus-kampus lain. Kalau semester 1 tuh matkulnya umum ya kayak ada bahasa Indonesia, PAI dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk semester 2, semester 3 kan lebih mengerucut nih Kak. Udah mulai ada bank-banknya gitu kan. Ya. Seperti apa semester 1 tuh udah belajar kita tuh komunikasi bisnis gitu kan. Itu juga kepakai nanti ketika kita di lapangan pekerjaan, khususnya ketika kita kalau di dunia perbankan tuh ada customer service nih. Nah, di komunikasi bisnis kita belajar di sana seperti apanya gitu. Terus untuk di semester 2 tuh kalau hitung-hitungannya tuh ada analisis laporan keuangan. Nah, itu juga penting dan dipelajari di D3 Perbankan dan Keuangan. Misalkan nanti ada setelah lulus di D3 Perbankan kerja nih bagian analisis keuangan, itu mata kuliah yang nantinya terpakai. Lalu ada perpajakan, matematika keuangan, pokoknya serba keuangan lah gitu. Nah, untuk semester 3 nih mata kuliahnya udah mulai nih customer service Kak. Nah, itu udah mulai diajarkan dan tersedia juga gitu lab bank mini. Jadi bukan hanya kita tuh jurusan perbankan tapi nggak ada tempat buat pengaplikasikannya gitu ya. Pengaplikasiannya gitu. Jadi setiap jurusan pasti memiliki, kalau di sains itu laboratoriumnya lah gitu kayak. Nah, kalau untuk D3 Perbankan ini di Unsil ini terdapat lab bank mini dan alhamdulillah untuk tahun sekarang dilengkapi fasilitas dan lain sebagainya. Jadi ketika kita nanti pure di lapangan pekerjaan udah kebayang nih bagaimana mesin hitung uang gitu. Lalu seperti apalah di dunia perbankan tuh sudah terbayang gitu. Jadi untuk sekarang juga untuk mata kuliah customer service itu bukan hanya tentang teorinya saja Kak, tapi ada satu SKS untuk praktiknya gitu. Nah, jadi selain teori, misalkan teori 2 SKS, praktiknya 1 SKS, atau malah sebaliknya gitu, teori 1 SKS, praktiknya bahkan 3 SKS gitu Kak. Dan nantinya juga untuk semester 4-5 tuh lebih tentang perbankan lah gitu. Sekarang juga kan akuntansinya bukan akuntansi dasar lagi yang dipelajarinya, tapi akuntansi perbankan gitu. Jadi lebih kita tuh tahu nih akuntansi perbankan itu seperti apa. Beda halnya ketika akuntansi dasar yang hanya mungkin memahaminya jurnal umum, udah kebayang nih perusahaan dagang gitu, dan perusahaan jasa gitu. Kalau di akuntansi perbankan itu sendiri kita lebih spesifik bagaimana pencatatan keuangan di sebuah bank itu seperti apa gitu. Jadi kita tuh lebih paham gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan di S1 itu kan ada yang namanya KKN gitu. Nah, di D3 ini ada nggak kayak KKN atau PKL atau apapun itu? Kalau di D3 ini kayak, jadi kita tuh nggak ngerasain KKN nih sayang itu gitu. Tapi yang lebih membedakan lagi tuh kita tuh langsung terjun kerja kayak magang tuh Kak. Magang. Gitu. Nah, seperti halnya SMK aja lah gitu. PKL kalau kita. Kalau di D3 Perbankan itu kita tuh ngerasain yang namanya magang. Magangnya itu harus di jasa keuangan dan non keuangan juga bisa lah gitu. Tapi yang banyak itu kayak di bank-bank, misalkan kita magang di Bank BRI. Nah, setelah magang itu kita tuh ditugaskan untuk membuat tugas akhir gitu. Karena nggak bikin skripsi nih kalau D3 Kak. Jadi langsung bikin tugas akhir dari hasil praktik lapangan kerja kita. Itu magang itu di tahun keberapa tuh? Di tingkat akhir Kak. Tingkat akhir. Jadi sebelum akhir. penyusunan itu magang lebih dahulu gitu. Jadi data-datanya itu dari magang. Nah, betul sekali gitu Kak. Mungkin selanjutnya kita bakal masuk ke membahas tentang prospek kerja ya. Tadi udah sedikit disinggung-singgung gitu ya, dari lulusan D3 Perbankan Ekonomi bisa kerja di mana-mana aja. Mungkin bisa lebih spesifik sekarang dijelaskan. Untuk prospek dari jurusan D3 Perbankan ini sangat terbuka sekali ya peluang kerjanya. Kenapa gitu? Karena yang sekarang nih, kalau misalkan kita ingin bekerja di dunia perbankan itu otomatis lah, karena pihak perusahaan juga sudah menilai ketika kita langsung misalkan sejalur gitu dari perbankan dan kerja di perbankan pasti nggak akan sulit lagi lah untuk bekerja gitu. Nah, alhamdulillah gitu untuk lulusan dari D3 Perbankan ini khususnya yang di daerah Tasik ini juga banyak yang kerja di BCA, BNI, gitu, BPR gitu Kak. Bahkan kemarin angkatan 2017 tuh dari magang 3 orang gitu Pak ya, karena memang dia punya skill yang bagus dan itu yang baik juga gitu kalau di dunia pekerjaan gitu ya. Alhamdulillahnya dia bisa kerja langsung di BI, bahkan yang di OJK dan apalagi perusahaan-perusahaan yang lainnya banyak gitu. Teruntuk karena mungkin fokusnya kalau di perbankan dan keuangan pasti kerjanya di perbankan dan di sektor keuangan gitu. Itu yang sebagian besarnya merata, bahkan sampai ada yang di luar
Pulau Jawa juga yang bekerja di bank, yang sudah punya keluarganya jauh juga, alhamdulillah gitu Kak. Gitu. Jadi sebenarnya untuk jurusan dari D3 Perbankan dan Keuangan itu jarang sekali gitu ya dari tiap kampus. Hanya beberapa kampus yang ada jurusan Perbankan dan Keuangan ini. Seperti kalau di Polban ada tuh Kak, Perbankan dan Keuangan di Polban. Kalau nggak salah tuh di Universitas Brawijaya juga ada. Jadi nggak merata ada seluruhnya gitu jurusan Perbankan dan Keuangan ini. Dan pada saat ini juga sangat diperlukan sekali gitu ya di dunia keuangan gitu. Jadi biar sesuai dengan jurusan yang kita ambil, kerjanya juga gitu, pas lah gitu. Linear. Iya, linear gitu, betul sekali. Nah, selanjutnya ini kan D3 ya. Iya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya juga nih, sebenarnya perbedaan dari D3, D4, S1 itu apa sih gitu? Terus hubungannya atau keterkaitannya dengan dunia kerja itu seperti apa seperti itu? Nah, sebenarnya untuk jenjang D3, diploma dan S1 itu ada perbedaan ya, segi yang sangat signifikan. Terusus gitu kalau untuk D3 atau diploma atau D4 itu memprioritaskan kita tuh untuk kerja langsung. Seperti halnya kalau SMA dan SMK. Nah, seperti itulah perbedaannya gitu ya Kak. Untuk diploma itu sendiri lebih banyak kita tuh praktiknya gitu Kak. Seperti halnya sekarang D3 keperawatan yang dikuasainya tuh lebih ke praktiknya gitu Kak, dibanding dengan teori yang dipelajarinya. Dan kampus juga memfokuskan lulusan dari diploma ini atau D3 atau D4 ini langsung kerja lah gitu, gampang kerjanya karena emang sudah bisa menguasai lapangan pekerjaan itu seperti apa, sudah mengenali dengan adanya magang itu sendiri gitu kayak. Untuk D4 itu sendiri sebenarnya D4 itu tuh sebanding atau sama gitu dengan strata S1, namun perbedaannya kalau D4 tuh nantinya sarjana terapan gitu, sesuai dengan jurusan yang ya ambil gitu. Nah dari D4 juga bisa nih misalkan kalau pengen di S1-in bisa, tapi sebenarnya untuk D4 itu sendiri sudah sarjana terapan gitu kan. Sudah sudah sebanding lah dengan S1 gitu. Tapi ada juga nih dari D3 atau D4 yang pengen S1 lagi gitu. Tergantung dari kitanya sendiri gitu, pengen kemana gitu. Misalkan kalau untuk S1 kan enaknya nanti langsung S2 gampang gitu. Kalau untuk D3 itu sendiri nggak bisa nih, D3 langsung S2 nggak bisa, harus menempuh dulu S1 gitu kan. Seperti hal layaknya juga sama D4 juga. Tapi tidak menutup kemungkinan juga gitu ya dari D3 pengen ke S2 gitu. Cuman harus ke S1 dulu gitu. Ada sedikit cerita dosen saya juga gitu, namanya Pak Andri. Sekarang dosen manajemen keuangan, dia tuh alumni dari Universitas Siliwangi juga kayak sama jurusan perbankan dan keuangan. Namun dia tuh lebih kayak pengen jadi dosen gitu ya Kak. Sekarang jadi dosen, setelah D3 melanjutkan S1-nya di Unsil, S2-nya di Unsil, alhamdulillah sekarang jadi dosen tetap di Unsil gitu. Jadi tergantung dari kitanya itu sendiri gitu Kak, mau dibawa kemana gitu. Kalau untuk nanti prospek pekerjaan juga tergantung dari kitanya sendiri gitu, mau dibawa kemana. Siap. Oke Kak Rifi, kita lanjut nih ya. Tadi setelah ngobrol segala macem lah ya. Iya betul sekali Kak. Tadi di awal-awal sekali Kak Rifi itu sempat menyinggung tentang beasiswa gitu. Nah, jadi teman-teman sebagai informasi, Kak Rifi ini merupakan salah satu penerima beasiswa bidik misi gitu ya di tahun 2019 ya. 2019. Nah mungkin bisa diceritain Kak Rifi mengenai beasiswa bidik misi ini, apa aja benefitnya, terus gimana sih caranya pengen dapat beasiswa bidik misi ini gitu. Nah, alhamdulillah ya untuk saya gitu, untuk jenjang diploma juga alhamdulillah mendapatkan beasiswa bidik misi gitu ya. Nah kalau untuk sekarang berubah namanya itu menjadi KIP Kuliah gitu kayak setelah kebijakan baru dari Presiden Joko Widodo gitu. Nah bagi teman-teman semuanya gitu, benefitnya yang didapatkan ketika kita mendapatkan bidik misi atau KIP Kuliah itu yang pertama nih, kita tuh dibebaskan dari biaya pendidikan selama misalkan kalau diploma tuh 6 semester bebas biaya, berarti nggak mengeluarkan uang untuk biaya pendidikan. Hal layaknya mungkin sama S1 juga seperti itu gitu ya teman-teman semuanya. Dan keistimewaannya setelah kita dibebaskan dari biaya pendidikan itu sendiri, kita tuh mendapat uang saku. Satu semester tuh langsung dikasih itu 4.200.000 dan kalau dihitung tuh per bulannya Rp700.000. Alhamdulillah cukup kalau untuk kegiatan sehari-hari, kuliah dan lain sebagainya, tergantung kita memakai uang tersebut memanfaatkannya dengan baik gitu. Jadi buat teman-teman semua ya gitu ya, apalagi sekarang nih setelah adanya kebijakan baru dari Presiden Joko Widodo perihal dengan KIP Kuliah itu sendiri gitu. Nah untuk teman-teman semuanya gitu, dari tahun ke tahun kan sebelumnya angkatan saya 2014 tuh terakhir ya, angkatan terakhir
penerima bidik misi itu kuotanya masih sedikit. Nah kalau sekarang tuh keistimewaannya Presiden Joko Widodo tuh menambah kuota yang lebih banyak Kak. Mau di swasta mau di negeri itu sangat banyak sekali gitu. Jadi kalian nih misalkan dulu kan di swasta agak sulit mendapatkan bidik misi. Kalau sekarang tuh terbuka lebar, kuotanya banyak sekali gitu untuk KIP kuliah ini gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya gitu, ketika kita ada keinginan untuk melanjutkan kuliah dan terbantu dengan biaya, ini alternatif yang paling baik gitu untuk bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Nah, KIP kuliah ini paling ada sedikit aturannya gitu ketika kita nilai nih kayak kalau nilai itu sangat diperhatikan gitu, dan ada patokan tersendiri gitu untuk nilainya. Kalau untuk di Universitas Siliwangi itu sendiri nilai itu jangan sampai turun tuh IPK tuh di bawah 275 gitu. Berbeda dengan swasta nih, kemarin ngedengar teman tuh 3,3 gitu, lebih tinggi gitu ya. Tinggi juga gitu. Jadi harus ekstra gitu, bukan hanya kita ingin mendapatkan beasiswa atau uangnya saja gitu, tapi kita tuh harus semangat juga gitu ya Kak, dalam misalkan belajar tiap hari ini seperti apa, harus diperhatikan lah prestasinya gitu, harus menunjukkan bahwa kita tuh pantas gitu mendapatkan beasiswa itu. Jadi KIP kuliah itu atau bidik misi itu bukan hanya tentang misalkan beasiswa buat yang kurang mampu aja gitu ya Kak, tapi untuk yang berprestasi gitu ya, baik di bidang akademik maupun non akademik gitu, itu diprioritaskan sekali gitu ya. Nah jadi kalau untuk aturannya sendiri kemarin tuh gabungan dari pendapatan kedua orang tua tuh jangan lebih dari 4 juta Kak gitu. Gitu. Jadi bagi teman-teman semuanya gitu, misalkan yang kurang mampu atau misalkan berprestasi nih, ada kesempatan sok ikut dulu, nyoba dulu, mau di swasta mau di negeri, mau jurusan apapun itu dicoba aja dulu gitu. Jangan belum juga mencoba udah ini begini kerjanya seperti ini, belum juga kuliahnya gitu ya Kak, belum juga dapat udah ngomongin yang jauh-jauh gitu. Terpenting sekarang mah bisa kuliah gratis, lulus, kerja gampang, bener gak Kak? Betul. Seperti itu. Karena ya kampus juga menyediakan jurusan dengan tersedianya lapangan pekerjaan gitu. Tapi ya tetap lihat juga basically kita di mana gitu. Jangan sampai kita suka di seni maksain di bidang sains gitu. Aduh sangat. Itu berarti kesusahan sendiri ya tadi ya. Iya gitu. Dan alhamdulillah gitu teman-teman saya kemarin juga hampir 6 orang gitu Kak masuk di PTN dan swasta dan mendapatkan beasiswa KIP kuliah ini. Jadi gitu lebih mudah dan lebih gampang. Oh iya, dan teruntuk yang di Universitas Siliwangi sendiri gitu kan udah 2 tahun nih. Jadi untuk kemarin tuh kurang kuota nih Kak untuk KIP dan bidik misi itu. Jadi ada penambahan lagi, ngambil dari UKT 1 dan 2 gitu Kak. Dan itu lebih gampang lah gitu. Jadi tidak terlalu sulit lah untuk mendapatkan beasiswa ini. Jadi jangan cemas ketika nanti misalkan masuk di kampus khususnya nih di kampus Unsil terus belum mendapatkan KIP, tenang aja gitu kan, nanti juga suka ada KIP tambahan gitu. Jadi lebih mudah lagi untuk mendapatkannya gitu. Jadi benar gitu, tergantung dari kitanya mau seperti apa lah gitu. Banyak kok teman-teman kakak juga gitu yang sekarang udah lulus dari jurusan misalkan pendidikan yang kerjanya mau kemana gitu, nggak linear itu gitu. Jadi tergantung dari kitanya itu sendiri lah seperti apa. Tetap semangat pokoknya karena sebentar lagi nih ya Kak ya udah mau mulai SNPTN. Nah, itu harus dipersiapkan, cari informasi gitu kan sebanyak mungkin dari sekarang nih mulai nih. Jangan lupa nih subscribe juga nih channel YouTube-nya Mantap. Wah, mantap. Gitu. Jangan dilihat dari siapa yang berbicara ya. Nah, iya betul. Tapi apa yang disampaikannya. Iya betul Kak, itu sangat bermanfaat sekali gitu. Apalagi nih khusus kalian mungkin yang sekarang di jurusan apa gitu ya. Betul. Pusing ditambah ego kita yang sangat tinggi. Iya. Karena kita juga harus bisa rasionalisasi gitu ya. Harus bisa rasional gitu. Rasional juga benar. Jadi sekali. Jangan hanya ya tadi ya mengandalkan ego gitu. Iya, ego harus lihat. Jangan sampai malah ego kita tuh membunuh mimpi kita sendiri gitu Kak. Betul. Karena banyak Kak yang kejadian nih seperti teman-teman saya gitu ya. Gue pengen di PTN gitu ya, jurusan A. Pada akhirnya enggak gitu, malah di swasta dan jurusannya juga jauh nggak sesuai gitu Kak. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Betul. Nah, tadi tentang bidik misi ya. Nah, tapi kalau yang kemarin yang sekarang kan dipanggilnya sebutannya KIPK. Tapi selain daripada itu apakah ada lagi misalkan beasiswa yang lain gitu? Banyak Kak. Menerima apa? Kalau untuk beasiswa itu banyak gitu kan, dari kayak PPA gitu kan, dari prestasi kita sendiri. Kalau Unsil JFL nggak sih, Jabar Future Leadership itu? Kemarin juga ada kan sama aja. Oh, gitu. ada Sama kan dari Basnas juga tuh ada gitu ya. Terus
khusus dari bank, baik dari BI sama aja gitu seperti kampus-kampus yang lainnya gitu. Tergantung dari kitanya gitu mau mencari beasiswanya seperti apa gitu. Jadi jangan misalkan ada aku mau misalkan nggak bisa nih dapat beasiswa di misi, tenang aja gitu kitanya asal kitanya mencari informasi dengan baik dan prestasinya juga dipertahankan dengan baik, pasti mendapatkan beasiswa yang sesuai dengan basic kita. Yang penting kitanya jangan malas mencari sebenarnya ya sebagai pencari beasiswa. Iya betul, jangan kayak pengen disuapin terus Ya, kita apalagi jadi mahasiswa ya, ya kan sudah berbeda lagi lingkungannya dengan ketika kita SMA atau SMP gitu. Ya. Oke, terima kasih nih buat Kak Rifki yang sudah berbagi sharing untuk kita semua gitu ya, terutama buat teman-teman di sini yang mau lanjut kuliah gitu ya, tema ataupun alia gitu. Nah, mungkin ada pesan dari Kak Rifki buat teman-teman di sini semuanya. Terima kasih juga ya Kak Fajar telah memberitakan saya gitu sharing di sini gitu, untuk berbagi pengalaman utamanya gitu. Nah, untuk kalian gitu calon mahasiswa baru gitu ya, yang terpenting gitu ketika kita mempunyai sebuah mimpi gitu, jangan pernah berhenti gitu. Jadi untuk teman-teman semua nih yang ketika sekarang pengen melanjutkan ke perguruan tinggi, mau negeri, mau swasta, mau jurusan apapun itu, mau beasiswa mendapatkan beasiswa apapun itu, tetap semangat. Jangan sampai ketika kalian mempunyai sebuah cita-cita atau keinginan atau mimpi gitu, terus mendengar omongan dari orang lain gitu langsung down atau seperti apa. Jadi jangan seperti itulah gitu, karena di dunia ini gitu, di kehidupan dunia ini tergantung dari kitanya sendiri gitu, mau dibawa kemana dan seperti apa gitu. Itu kita yang mengaturnya sendiri gitu. Ketika kita pengen lebih baik, ya berarti introspeksinya ke diri sendiri gitu. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Kak Rifki Paujan menyempatkan waktunya untuk berbagi kita. Mungkin sekian teman-teman buat prodi pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita perlukan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa di like kalau kalian suka, dibagikan kepada teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi mengetahui tentang informasi ini. Dan jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.